Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kalian sudah naik kelas ya, kelas 11 ya. Tetap semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Semoga selalu sehat, selalu semangat belajarnya walaupun kita belajar online ya. Langsung aja Ibu akan membahas bab pertama di pertemuan pertama kita itu tentang bab sel ya. Oke. Oke, nah di sini adapun tujuan pembelajarannya ya. Tapi sebelum itu, sel itu apa sih? Sel itu merupakan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup ya. Waktu kelas 10 tentunya kalian kan pernah belajar ya kalau berurut-urutan, habis sel ada jaringan, habis jaringan ada organ, ada sistem organ, baru terbentuk organisme. Nah, di sini membandingkan komponen kimiawi sel, membandingkan hasil penampakan sel berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop cahaya dengan gambar atau foto pada literatur ya. Kalau kita belajar normal, ini biasanya praktikum di lab ya. Jadi tentu aja harus ada mikroskopnya ya. Dan kita juga sudah memiliki sel-sel yang sudah diawetkan ya, sehingga nanti kita hanya langsung menelitinya ya. Tapi kalau mau langsung pakai contohnya irisan bawang merah ya bisa ya. Jadi kalau dilihat kasat mata nggak bisa, harus dibantu oleh mikroskop cahaya ya. Bisa diambil di apanya Bu? Bisa diambil di bagian batang, akar, dan lain-lain ya. Nah, adapun mengenali membran sel, ini organel-organel selnya ya nak. Terus ada membandingkan mekanisme transport pada membran, ini mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita mungkin membahasnya di poin 1, 2, 3 ini dulu ya nak. Oke, slide selanjutnya. Yang kedua itu komponen kimia sel ya. Jadi biologi itu ya nggak jauh-jauh juga dengan kimia ya. Ini ada karbohidrat yang pertama ya. Nanti ada lemak, nanti ada protein ya. Tapi kalau di dalam tubuh kita itu kalian makan tadi lemak ataupun protein, karbohidrat semuanya dipecah ya melalui metabolisme, reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Baru bisa diedarkan oleh pembuluh darah, oleh plasma darah itu berupa glukosa atau gula darahnya ya. Di sini karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi di dalam sel, rantai panjang dengan cadangan energi sebagai komponen struktural organel dan sebagian sel lainnya ya. Karbohidrat terdiri dari unsur karbon C, oksigen dan hidrogen. COH ya kalau singkatannya. Rumus molekulnya CN H2O N ya. Oke, selanjutnya ini pembagian karbohidrat ya. Ada yang paling sederhana namanya monosakarida. Ada disakarida. Ini berarti terdiri dari 2 monosakarida. Polisakarida ini kompleks nak ya. Nah, di sini sebagai contoh ada monosakarida itu triosa, pentosa, heksosa. Ini kaitannya kalau di kimia itu ada bilangan-bilangan ya. Tri berarti di sini 3. Pentana kalau di kimia berarti 5, heksana berarti 6 ya. Nah, di sini ada penjabarannya ya. Monosakarida karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C-nya. Tadi ada triosa. Itu berarti jumlahnya berapa? Tri berarti 3 ya. Selanjutnya ini ada gambarnya Nina ya. Komponen kimianya triosa memiliki 3 atom C. Nah, berarti C-nya ada 3, 1, 2, 3. Di sini berikatan dengan H dan OH dan juga O. Ya, ada yang ikatan tunggal, ada yang ikatan rangkap. Ya, rangkap berarti ada 2 nih ikatannya ya. Ini contoh gliseraldehid.
Adapun contoh lain dihidroksiaseton ya. Sama, C-nya ada 3 karbonnya. Hidrogennya ada yang berikatan tunggal, ada yang dengan OH tunggal juga, dengan O itu ikatannya rangkap ya. Selanjutnya pentosa, berarti pentana nih kalau di kimia, berarti ada 5 C-nya ya. Nah, di sini terdapat pada asam nukleat DNA dan RNA ya. Nanti ada pembahasan DNA dan RNA ya. Ini sebagai contoh ada glyceraldehid. Ya, ini ada dihidroksiaseton ya. Nih, kurang lebih. Selanjutnya ada heksosa. Atom C-nya ada 6 ya. Ini ada contohnya glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Nah, ini fruktosa itu biasanya gula buah ya, yang terdapat pada buah-buahan ya. Nih, slide selanjutnya. Disakarida, sesuai namanya di, berarti terdiri dari 2 monosakarida ya, 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Contohnya ada sukrosa, ada laktosa, ada kelenjar mamae atau kelenjar susu ya. Lanjut. Ada 2 macam polisakarida. Oke, ini kita ke poli ya. Kalau poli berarti kompleks, banyak ya. Rumusnya itu C6H10O5. Ada homolisakarida, homopolisakarida. Ini contohnya amilem, zat pati. Ini hasil fotosintesis nah ya. Biasanya yang ini bisa disimpan sebagai cadangan makanannya ya. Kalau rumus kimianya itu C6H12O6. Kalau kalian hafal reaksi fotosintesis kan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 plus air H2O dibantu oleh cahaya akan menghasilkan amilem atau zat pati tadi C6H12O6 plus oksigen ya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada glikogen. Ini terdapat sel hati dan sel-sel otot ya. Ini pada tahap anabolisme ya, pembentukan ya. Ini disimpan sebagai cadangan dalam tubuh kita ya. Inulin, sel akar tumbuhan tertentu sebagai cadangan makanan. Ada lignin, terdapat pada sel xilem ya. Ini xilem itu merupakan pembuluh angkut ya. Ada 2, ada xilem dan flum. Ini anak-anak sering ketukar nih fungsi xilem dan flum, walaupun sebenarnya mudah sekali. Ingat, kalau xilem itu mengangkut air dan juga zat-zat hara dari dalam tanah menuju ke daun. Kok ke daun aja, Bu? Karena di daun proses fotosintesis. Sementara kalau flum, fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Berarti dari daun ke seluruh tubuh. Oke, jangan sampai ketukar ya, Nak. Ya, antara xilem dan flum. Adapun selulosa terdapat pada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi, fungsinya sebagai pelindung sel. Ini apa namanya ya? Dinding sel itu ingat hanya terdapat pada tumbuhan. Berarti manusia dan hewan punya enggak? Tidak ya, karena ini hanya ada pada tumbuhan ya. Selanjutnya, heteropolisakarida, ini contohnya ada kitin. Terdapat pada kulit arthropoda. Kelas arthropoda itu hewan memiliki kaki banyak atau berbuku-buku ya. Contohnya ada jangkrik, kumbang, belalang, serangga ya. Ini hampir semuanya arthropoda ya. Heparin terdapat di dalam sel hati ya. Ini hepar. Kalau hepar di biologi namanya itu artinya hati ya. Ada di sel paru-paru ya. Ada juga di sel dinding arteri sebagai zat antikoagulasi ya. Oke, selanjutnya tadi kita bahas karbohidrat, sekarang kita bahas lemak atau lipid ya. Di sini pembagiannya ada 3, sederhana, gabungan dan turunan ya. Adapun pembagian lemak sederhana ada jenuh, tak jenuh. Lemak gabungan ada fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, karotenoid. Ada juga
lemak turunan lemak ya. Slide selanjutnya. Lemak sederhana dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak atau kita kenal dengan triglisarida ya. Tri berarti 3 asam lemak, 1 gliserol ya. Asam lemak jenuh, rantai hidrokarbonnya mempunyai atom H maksimal. Contohnya asam stearat dan asam palmitat ya. Asam lemak tak jenuh, jumlah atom H pada rantai hidrokarbon belum maksimal. Contohnya asam oleat dan linoleat. Ya, selanjutnya lemak gabungan ya. Adik-adik bisa baca sendiri ini ya. Contohnya ada fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, karotenoid ya. Oke. Selanjutnya turunan lemak steroid ya. Merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau siklik. Steroid terdapat pada protoplasma sel hewan ya. Oke. Selanjutnya protein ya. Tadi lemak, sekarang protein. Merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Protein mempunyai 2 peran utama, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Senyawanya ini nak ya. Ini ada keterangannya. COOH, gugus karboksil, NH2, gugus amino, R, bermacam variasi pada berbagai asam amino. Ya. Adapun protein sederhana, contohnya protein albumin dan globulin, protein gabungan, contohnya ada glikoprotein, nukleoprotein, lipoprotein, kromoprotein. Ya, nah. Oke. Nah, ini DNA ya, tapi sebelum ini Ibu ingatkan ya, jadi ada kalian ingat-ingat ya. Tadi kalau karbohidrat, gugus terkecilnya itu berupa glukosa ya. Glukosa. Glukosa merupakan gugus terkecil dari karbohidrat. Kalau seumpama apa namanya tadi lemak ada 2. Nah, ada asam lemak dan gliserol. Ini kaitannya nanti di metabolisme ya. Terus kalau protein, gugus terkecilnya itu berupa asam amino. Nah ya, jadi semuanya itu kalian makan protein, kalian makan lemak, kalian makan karbohidrat. Contohnya kan kalau karbohidrat, kita makan nasi ya. Kalau lemak, kita contohnya makan gorengan ya. Terus kalau asam amino itu contohnya protein itu dimakan daging misalkan ataupun telur ya. Jadi nggak langsung dialirkan ke seluruh tubuh kita, jadi harus dipecah terlebih dahulu ya. Tadi dari yang kompleks polisakarida ya sampai menjadi monosakarida baru bisa diedarkan oleh plasma darah dalam bentuk glukosa. Kalau si protein tadi, maaf ini lemak, paling kecilnya itu asam lemak dan gliserol, asam amino. Itu untuk protein. Ini pun belum bisa langsung diedarkan, Nak. Jadi ujungnya baru bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita itu dalam bentuk glukosa semuanya ya. Jadi dipecah lagi nih walaupun ini terkecil dari lemak, ini karbohidrat, ini asam amino tadi protein ya. Semuanya baru bisa diedarkan ke darah kita, ke seluruh tubuh kita itu dalam bentuk glukosa ya. Jadi bukan mitos lagi Nak jika seseorang senang makan karbohidrat itu cepat gemuk. Iya, kenapa? Sangat mudah terserap di dalam tubuh kita ya. Beda dengan lemak, asam amino ya. Jadi ada dia setelah dipecah jadi yang paling sederhana baru dipecah lagi menjadi glukosa. Begitu ya, Nak? Oke. Selanjutnya, ini ada asam nukleat ya. Ada 2 macam, RNA dan DNA. Ini yang membedakannya itu nanti ada ya slide-nya yang perbedaan antara RNA dan DNA ya. Jadi
ini bisa dilihat gampangnya itu kalau RNA gulanya namanya ribonukleat. Kalau DNA gulanya namanya deoksiribonukleat. Nih. Adapun basanya sama-sama punya dua ya. Ada basa purin dan basa pirimidin ya. Ini kalian bisa lihat. Oke, nanti ada nih di pembahasan di sini, Nak. Pembahasan slide terakhir ada perbedaan DNA dan RNA ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu terdiri dari dua rantai double helix ya. Jadi bentuknya biasanya kayak gini ya, thread, 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 terus ada lagi thread, thread, thread ya. Terus ada juga kalau RNA itu hanya satu single helix ya. Jadi dia hanya berupa satu rantai aja ya. Mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Ini mengandung asam fosfat yang mengandung gula yang satu, ini sama ya. Terus mengandung gula deoksiribosa ya. Jadi kalau DNA sesuai ya hurufnya D, berarti dia kandungan gulanya namanya deoksiribosa. Sementara RNA kandungan gulanya namanya ribosa ya. Nah, ini yang kaitannya dengan sintesis protein ya. Di sintesis protein ada nanti ada itu ya tahap-tahapannya ya, ada pencetakan ya, transkripsi, terusan ada translasi, itu nanti lebih tepatnya di kelas 12 ya. Tapi adik-adik harus paham terlebih dahulu tentang basa nitrogennya ya. Jadi baik DNA maupun RNA sama-sama memiliki basa nitrogen purin dan pirimidin, tapi ada bedanya, Nak. Kalau purin sama aja ya, dia ada adenin dan guanin. Kalau pirimidin di DNA ada timin dan sitosin. Sitosin di sini biasanya disingkat selain huruf C juga bisa disingkat dengan huruf S ya, Nak. Ya. Jadi bisa C bisa S ya. Kalau pada RNA dia nggak ada timin tapi adanya urasil ya. Nah, ini sering ketukar-tukar antara basa nitrogen DNA dan RNA. Nah, saya punya jembatan kedainya nih untuk gampang kalian mengingatnya ya. Kalau untuk DNA, kalian ingat-ingat aja nama bulan. Apa aja, Bu? Agustus ya. A, G, T, S. Ibu nggak pakai C ya, tapi pakainya S ya. Agustus ya. Maksudnya apa, Bu? Purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari timin dan sitosin, ya. Sementara untuk RNA bukan nama bulan lagi, tapi gampang ini mah nama orang, ya. Ada bapaknya yang namanya Agus, ya, enggak ya? Jadi Agus, ya. Kalian ingat-ingat, basa nitrogen untuk RNA nama orang. Tapi kalau kalian suruh menyebutkan Agus, jangan ya. Jadi harus dijabarkan. Maksudnya A-nya itu adenin, G-nya itu guanin, U-nya itu urasil, S-nya itu sitosin. Ya, jadi ingat-ingat. Untuk DNA, nama bulan Agustus. Ya, untuk RNA, nama orang Agus. Ya, begitu. Itu untuk basa nitrogen DNA dan RNA. Ya. Selanjutnya, merupakan materi genetik, membawa informasi genetik ya, dia sebagai pewarisan sifat ya. Kalau RNA berperan dalam sintesis protein, sebenarnya DNA pun dia juga ada peranannya. Dia pun berperan untuk ya berperan dalam berperan dalam sintesis protein ya. Jadi DNA itu memiliki dua fungsi ya. Selain dia sebagai pewarisan sifat, dia juga sebagai sintesis protein ya. Kalau RNA hanya peranannya sebagai sintesis protein, tapi ini di organisme kompleks ya atau tingkat tinggi ya. Berbeda dengan organisme tingkat rendah. Jadi belum punya DNA, tapi punyanya RNA. RNA-nya genetik
Kan tujuan makhluk hidup bereproduksi supaya tidak punah. Walaupun dia tingkat rendah, tetap dia juga melakukan reproduksi ya. Tapi dia bukan DNA, melainkan RNA genetik. Ya, kita bahasnya manusia nih yang sudah tingkat tinggi, manusia, hewan, tumbuhan. Jadi memiliki DNA dan RNA. Yang terakhir, terdapat pada kromosom, ini lebih tepatnya di inti sel, ya. Ternyata di mitokondria juga ada, ya. Sementara kalau RNA, dia ada di inti sel, dia juga ada di sitoplasma, ya. Ini mempengaruhi di kadar, ya. Jadi kalau DNA kadarnya, ya, kalau DNA nih kadarnya tetap, ya. Sementara kalau RNA kadarnya berubah-berubah. Kadarnya berubah-berubah. Kenapa alasannya kok tetap? Karena dia stay, dia hanya di dalam inti sel ataupun hanya ada di mitokondria aja. Berbeda dengan RNA. Kalau RNA itu dia setelah dari inti sel dia keluar ke sitoplasma ya. Jadi mempengaruhi kadarnya. Ingat kalau DNA kadarnya tetap, sementara kalau RNA kadarnya berubah-berubah. Oke. Ini pertemuan pertama kita selesai ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya itu tentang transport pada membran sel dan juga organel-organel ya, peranan atau fungsi organel-organel sel itu insya Allah ketemu di minggu selanjutnya ya. Untuk mengenai tugas nanti kalian bisa cek di classroom jika ada ya, langsung ke classroomnya masing-masing ya. Oke, mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian ya. Ibu akhiri, billahi wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.